Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Adenia Skaristi Amadea dari kelas PAIB 2019 dengan nomor induk mahasiswa 2019-07-265. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah Islam di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat Muslim mencapai 207 juta orang. Sebagian besar menganut Islam aliran Sunni. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat Muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, atau hampir 90% dari populasi di Indonesia. Namun, kendati mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Lalu, kedatangan Islam di Indonesia. Walaupun sulit untuk mengetahui secara persis perkembangan awal agama Islam di kepulauan ini, karena kurangnya sumber informasi, cukup jelas bahwa perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting. Kemungkinan besar para pedagang Muslim dari berbagai negara telah ada di wilayah maritim Asia Tenggara sejak periode awal Islam. Sumber-sumber paling awal melaporkan bahwa sejumlah penduduk asli telah memeluk agama Islam sejak awal abad ke-13. Variasi agama Islam di Indonesia. Tibanya Islam di kepulauan ini memiliki dampak-dampak yang beragam bagi komunitas-komunitas lokal, tergantung konteks historis dan sosial dari wilayah tempat kedatangannya. Di beberapa bagian dari Nusantara, kota-kota bermunculan akibat para pedagang Muslim mendirikan tempat permukiman di sana. Namun, di wilayah-wilayah lain, Islam tidak pernah menjadikan agama mayoritas. Kemungkinan karena letaknya jauh dari rute-rute perdagangan yang penting, seperti wilayah Indonesia Timur yang terletak jauh dari jalur dagang utama. Bahkan letaknya di semacam kekosongan ekonomi. Sementara itu, di wilayah-wilayah yang memiliki pengaruh kuat dari kebudayaan animisme atau Hindu-Buddha, penyebaran agama Islam diblokir oleh kebudayaan-kebudayaan yang telah ada, seperti di wilayah Bali yang didominasi kebudayaan Hindu sampai saat ini. Atau agama Islam jadi bercampur dengan sistem-sistem kepercayaan animisme yang sudah ada. Contoh-contohnya masih bisa ditemukan di Jawa Tengah. Islam radikal di Indonesia. Sejak tahun 1990-an, pengaruh Islam semakin tampak jelas di jalan-jalan di Indonesia dan mulai memainkan peran yang lebih penting dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Contohnya, jumlah wanita Indonesia yang menggunakan jilbab atau kerudung telah meningkat secara signifikan dan beribadah di masjid semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, penting untuk memahami bahwa perkembangan Islamisasi ini sama sekali tidaklah sama dengan radikalisme atau Islamisme. Sebagian besar umat Muslim di Indonesia memiliki toleransi tinggi pada agama-agama lain, beserta aliran-aliran lain di dalam Islam. Hanya sekelompok kecil masyarakat di Indonesia yang setuju dan terlibat atau setuju dengan aksi teror, meskipun ada kekhawatiran bahwa kelompok ini sedang tumbuh belakangan ini. Meskipun radikalisme Islam di Indonesia mendapatkan lebih banyak sorotan di media sejak penyerangan 11 September 2001 di New York, terutama setelah beberapa pemboman di Bali dan Jakarta pada tahun 2000-an, ini bukanlah fenomena baru di Indonesia. Insiden-insiden yang melibatkan radikalisme Islam
telah terjadi jauh sebelumnya, seperti pemberontakan-pemberontakan Darul Islam pada tahun 1950, 1950-an, pemberontakan-pemberontakan daerah pada akhir 1950-an, pembantaian komunis pada tahun 1965 sampai 1966, pembajakan pesawat pada tahun 1981, berbagai serangan pada gereja Kristen dan monumen Buddha, dan serangan-serangan pada tempat-tempat yang dianggap haram, rumah bordil, bar, dan tempat-tempat perjudian pada beberapa dekade akhir. Baik, cukup sekian presentasi singkat tentang sejarah Islam Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.